banget, relaxing banget di hotel ini. Gue aja jeda syuting, rehat sebentar di sini. Anak-anak dapat kegiatan, swimming pool di bawah. Yang gedean pada surfing. Di sini jadi ada program bisa surfing sama instruktur. Wah, asik banget kan tuh. Kalian mesti coba pas nanti ke Movenpick Bali, mereka ada program surfing plus instrukturnya dan juga kendaraannya. Oh, pokoknya itu mesti dicoba deh. Sayang gue gak bisa join hari ini. Sekarang tapi gue mau ke depan dulu. Yuk, let's go. Keliling-keliling Samasta City Walk. Bener gak City Walk? Pokoknya kita keliling Samasta dulu. Let's go. Nah, ini yang gue suka dari Samasta, tinggal di Movenpick. Kenapa? Kalau lu capek keluar, malas keluar, habis berenang di hotel dan ngapain, udah ke City Walk-nya aja nih, ke Samasta Lifestyle Village, menurut gue ya. Lengkap semua makanan di sini. Ada restoran favorit gue, Kirchir. Terus, lu mau apa juga ada di sini. All the Chinese food, Korean food, ice cream, ada semuanya di sini. Kan ada Ian, favorit gue, lakon. Tahu, nggak usah banyak beli baju ya, bisa beli di sini. Ya kan, banyak kan kaos-kaos. Ini enak loh dipakainya, mereknya Haru, enak dipakai. Wah, tahu sih nggak usah terlalu banyak bawa ini ya. Di sini banyak banget. Ini baju cewek, sorry. Nice. Yang suka snacking, ada Darling di sini. Nah, ini penting banget. Ada ATM Center. Harus penting. Ini lucu juga ya, asam mula. Umur kita taunya udah asam urat, bukan asam mula. Ada Krishna oleh-oleh Bali juga di sini. Yuk, kita lihat-lihat. Oh, sekarang ini ya, Ajik Krishna bikin brandnya sendiri sekarang. Ajik, kacang ajik, oleh-oleh khas Bali, pai susu ajik, pai susu kan? Iya. Hebat brandingnya. Hebat. Brandingnya gokil. Wah, keren juga loh, sekarang ada perfumenya, bukan perfume ya, herbal oil, minyak ajik. Herbal oil. Oh, buat apa ini ya? Buat membantu badan, membantu perut kembung, dan gatal-gatal. Gigi serangga semua ada sih. Ini ada testernya nih. Oh, nice loh. Wah, hebat loh, gila. Bener-bener brandingnya Ajik kuat sekali ya. Buat gue, Ajik Krishna is one of the most recognizable face in Bali ya kayaknya ya. Wah, ya Pak. 6 orang. Ada Pak Ajik ya. Oh, Swastiastu. Ya, Swastiastu, bro, apa kabar? Nih, Pak Ajik beneran? Iya. Waduh. Kita datang ke oleh-oleh Krishna, tiba-tiba pada Pak Ajik beneran di sini. Iya. Kita baru masuk tadi Pak. Dibilang, wah ini one of the most recognizable face in Bali. Iya, ini yang oleh-oleh outlet yang ke-30 outlet. 30? Ya, ada di Samasta. Oh, yang ke-30 di Samasta? Iya, di Samasta. Total 32 outlet ya? 32, yang 32 yang ada di Krishna Bypass yang ada 4 lantai. Tadi kita lewatin. Oh, udah lewat. Yang ada Berlin? Iya, ada restoran. Di atasnya ya? Ada Berlin di atasnya? Ada rooftop di situ. Dan di situ juga kita sempat undang menteri-menteri udah biasa. Dan sempat undang Pak Presiden juga di situ. Wow, makanya percaya atau enggak Pak Ajik? Kenapa dipanggil Pak Cok juga ya? Karena dulu punyanya konveksi, namanya Cok Konveksi. Namanya Cok Konveksi. Namanya Cok Konveksi. Terus lama-lama karena punya Krishna, lebih familiar Krishna. Nah, terus karena orang nyebutnya ada nama ngamanggilnya ada Pak Cok Krishna, ada Ajik Cok Krishna. Ya udah panggil Ajik Krishna aja. Oh gitu. Yang Cok agak dihilangkan nih. Enak panggil Pak Cok sih. Iya. Karena kalau Pak Cok, kalau Krishna kan lebih panggilnya Ajik Krishna. Ada yang manggil Pak Cok, ada yang manggil Ajik Krishna. Saya panggil Pak Cok aja ya kalau gitu. Ya.
Pacok ini luar biasa banget. Maksudnya, saya baca loh, Pacok 7 saudara. Oh ya. 7 saudara. Itu gimana Pacok membangun bisnis seperti ini padahal mulai baru 2007. Bener kan Pacok? 2007 kan oleh-oleh Krisna kan? Iya. 15 tahun loh. Iya. Cepat sekali perkembangannya. Kalau bicara Krisna oleh-oleh 15 tahun, 2007. Mungkin kita potong pandemi ya. Itu cuma 13 tahun loh Pacok. Kalau nggak ada pandemi, mungkin jauh lebih cepat lagi. Gimana kita tuh, mundur 2 tahun untuk expand. Mundur 2 tahun. Iya. Tapi masa pandemi kita masih expand juga, lagi bangun pabrik 1 hektar. Pabrik kapan Pacok? Pabrik kue. Wih, tadi saya masuk sana, saya lihat Pacok ada punya brand sendiri namanya Ajik. Oh, brand Ajik nih sekarang ya? Iya, minyak Ajik. Sekarang lebih ke namanya produknya Serba Ajik. Serba Ajik ya. Jadi tadi ada Ajik pai susu. Ada. Sambil jalan yuk. Iya, ada Ajik, kacang Ajik. Ya, ini produk masa pandemi semua namanya Serba Ajik. Ini produk masa pandemi. Ini bulan Maret 2000 pas bertepatan dengan hari raya Nyepi 2020, Bali itu lockdown, nggak buka. Bulan 5 saya agak stres juga kan. Nah disitulah bulan 6 saya memutuskan untuk berkebun. Nah kebetulan ada lahannya Sumarekon itu. Oke. Lahannya Sumarekon 23 hektar kita pinjam. Pak Sugi, Pak Herman, pinjamlah lahannya ya untuk berkebun, tapi nggak ada hasil. Gitu. Kita nanam kacang, akhirnya bulan 9 panen, hasil panen kita sumbangkan 50% ke masyarakat. 50%-nya lagi produksi kacang. Akhirnya kita ada beberapa restoran di Bali Utara itu, kita ada restoran kita tutup pakai produksi kacang. Ternyata jalan. Gitu. Ini kacang Ajik. Luar biasa loh. Setelah kacang Ajik kita ada namanya pai susu. Iya, tadi saya lihat ada pai susu, terus ada lagi minyak Ajik. Nah, ini minyak Ajik ini bertepatan dengan 31 Oktober di 2022. 2021. 31 Oktober. Belum setengah tahun ini umurnya. Ini udah penjualannya 1 bulan itu udah 5.000 botol. 5.000 botol per hari. Per bulan. Iya, ini produksinya yang dulu kita punya Krishna Adventure di Bali Utara itu kita jadikan sekarang pabrik minyak Ajik. Ini idenya dari mana sih Pak Ajik? Pacok, kacang, pai susu, herbal, oil. Idenya ngalir aja. Nah, ini pai susu Ajik. Pai susu ada bakpia juga, bakpia crispy. Terus yang paling best seller adalah ini. Ini di masa pandemi dan sekarang produksinya kita kewalahan. Sekarang produksi kewalahan? Ya, karena kita baru mampu 1 hari 5.000 kotak per hari, sedangkan kebutuhan kalau Jumat, Sabtu, Minggu kita 10.000 sampai 500.000. Soalnya dibagi outlet aja udah 32 outlet, 30 outlet ya? Kalau oleh-oleh sendiri 8, dibagi 8 outlet. Oleh-oleh sendiri bagi 8 outlet? Iya, 8 outlet. Nah, kita ngelihat karena kewalahan produksi, akhirnya kita bangun pabrik kurang lebih 1 hektar, dan baru kemarin kita syukuran. Pabriknya mulai hari ini nggak ada kata kewalahan produksi pai susu Ajik. Ini paling best seller di Bali. Paling best seller. Iya. Kita harus bawa pulang. Iya, kita ke Bali kalau harus beli. Harus beli. Itu sih yang produk di masa pandemi. Masih banyak lagi sih. Nah, cuman karena di sini outletnya kecil, otomatis produknya juga tidak terlalu banyak. Segini kecil ya Pak Ajik? Karena kalau lihat yang lain, yang lain gede. Ternyata saya salutnya apa kalau misalnya beli barang seperti ini untuk umumnya beli online tuh mudah. Tapi dengan oleh-oleh Krishna itu nggak bisa, nggak ada rasanya kalau beli online. Oh ya, kurang afdol kalau beli. Nggak afdol, nggak rasa masuk shop itu beda. Itu yang buat saya Pacok ciptain itu luar biasa sih. Iya, saya harus ke Bali. Asli. Makanya belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Nah itu dia. Itu dia, dan apalagi di zaman sosial media. Iya, makanya kalau minyak Ajik itu slogannya mau sehat pakai minyak Ajik, mau enak pakai Ajik. Pokoknya mau ya. Mau datang lagi. Iya. Gila, tapi luar biasa loh Pak Ajik. Dari Pacok dari 7 bersaudara. Ya. Satu-satu yang bandel gini nih, yang nekat. 7 bersaudara, satu-satunya yang bandel, satu-satunya yang nggak tamat sekolah. Nggak tamat sekolah? S2, SD, SMP. Tapi marketingnya sih nggak tahu S berapa ini. Satu-satunya di perusahaan di Bali yang nggak punya marketing adalah Krishna dari dulu. Ini semua mikirnya Pacok nih, dari ide awal. Ide awal semua. Serius. Dari Pak. Cok konveksi sampai Krishna oleh-oleh nggak punya marketing kita. Coba aja tanya, siapa marketing Krishna? Nggak ada. Jadi gimana tuh konsepnya tuh? Mimpi apa Pacok di awal? Saya orang bekerja setiap hari, artinya saya lebih banyak praktek ya, teori perlu tapi jauh lebih penting praktek. Ya pasti. Saya tidak banyak minta pendapat sama siapapun, saya lebih penting begitu ada ide kita kembangkan langsung. Tapi praktek kan misalnya nggak ada gambaran nih, main jalanin aja. Kalau gagal jatuh, gagal lagi, coba lagi. Kita kan udah biasa miskin kan, ada yang gagal pun nggak apa-apa. Tapi syukur sih sampai saat ini kita buat misalnya buat produk
15 satu gagal wajar, 14 berhasil. Amin. Iya. Ini luar biasa ya. Tadi sebelum saya kesini, saya baca Berlin, pernikahan Berlin. Oh ya. Pak Ajik suka melestarikan adat Iya, istiadat. adat Kebetulan banget Pak. Pak Cok nih pakai Kayak adat Bali. adat Bali. Nah, kebetulan Luar biasa. memang hari ini ada acara pernikahan keluarga. Oh. Keluarga terus diminta jadi tuan rumah dari jam 12 sampai jam 3. Oh. Jam 4 kan ada undangan nih dari Bro Chris nih. Ditelepon sama Pak Sugi nelpon ya udah gitu kita atur Iya. gitu. Nah, memang kalau di Bali itu kan identik dengan budaya Bali. Kalau orang Bali ya seyogianya kalau buat upacara harus pakai Iya. adat Bali. Betul. Ya, Tapi di sini pandemi nggak pandemi itu gimana ya Pak Cok? Orang itu tetap hangat gitu loh. ngerasain pandemi di Bali, tapi mau gimanain lagi ya? Iya. Jadi harus ya udahlah welcome aja. Tapi ya syukurlah sekarang Bali udah mulai bangkit lah. Iya. Ya 2 tahun udah cukup berat lah untuk masyarakat Bali, untuk pengusaha Bali. Tapi begitu dibukanya prokesnya tidak terlalu ketat, Bali itu sekarang ini udah Iya. jauh lebih baik. Betul. Harapannya ya mudah-mudahan setelah Lebaran ini makan jauh lebih baik. Tapi kalau ngelihat pesan kesan belakangnya lagi selama pandemi, gimana tuh Pak Cok? Apa yang buat tegar tuh? Kalau Bali. bicara pandemi ya, bukan saya sendiri ya, mungkin Semua. seluruh ini menghadapi masalah ini dan berat kan. Terutama kan Bali, karena Bali 80% dari pariwisata. Itu dia. Nah, terutama teman-teman saya sendiri, termasuk saya, sempat berat juga. Saya cuma beratnya di 7 bulan pertama. 7 bulan pertama doang? Iya, 7 bulan pertama karena Luar biasa. setelah itu kan kita udah inovasi buat produk akhirnya Dengan tadinya kacang, iya, yang bagus. dengan minyak. Makanya saya bilang pandemi itu membawa berkah setelah 7 bulan jalan. Itu yang saya bilang, gimana dapat insting buat kacang? Gimana dapat insting buat pai susu? Itu nggak bisa dibeli. Kebetulan saya kan orangnya LTK ya, lihat tiru kembangkan kan. Lihat tiru kembangkan, oke. Saya ngelihat waktu itu, saya kan temenan sama Prima Rasa Bandung, Oke. Kartika Sari Bandung, terus Bakpia Jogja. Nah, begitu pandemi, saya nanya kepada teman-teman yang punya produk kue, punya oleh-oleh, bro, bagaimana Prima Rasa, bagaimana Kartika Sari? Ya di saat pandemi dia cuma hanya turun 60% maksimal. Oke, untuk berapa lama tuh, Pak Cok? Artinya selama pandemi dia hanya pandemi. mungkin hanya berapa 4 bulan ya, dia mengalami penurunan kurang lebih 60%. Oke. Sedangkan bisnis-bisnis yang lain, terutama di Bali kan, lockdown kan, Ya. artinya Krisna nggak buka sama sekali kan. Ya. Nah, akhirnya saya belajar dari teman-teman saya tuh, harusnya saya harus mulai buat kue gitu. Inovasi. Karena di saat apapun, di situasi pandemi, di saat susah apapun, orang begitu baru bangun pasti perlu buat ngeteh atau ngopi, ada kue gitu. Oke. Hanya kita buatlah kue, ternyata bener. Iya. Hanya Kacang, bener. Di saat pandemi malah kewalahan pai susu aja, apalagi tidak pandemi. Kan gitu. Tapi kalau nggak pandemi nggak kepikir pasti ya? Enggak. Nggak juga? Kalau pandemi inilah yang mengubah mindset saya untuk untuk inovasi. Mungkin kalau nggak pandemi enggak, karena terlena dengan keasikan. Ya, Asik, udahlah, udah ramai, Krisna mau buat apa lagi juga udah dicari. Iya. Nah, akhirnya setelah pandemi saya berpikir, saya harus nge-branding perusahaan saya harus tetap naik, tetapi harus jalan. Saya ingin menunjukkan kepada keluarga saya dan anak-anak saya di saat pandemi ini saya harus inovasi dan harus jalan. Kalau nggak jalan ini berat buat apa ya? Buat tantangan buat keluarga kan. Iya. Karena di hadapan keluarga juga buat apa sih buat ini? Nggak mungkin jalan. Gitu. Dan teman-teman juga bilang di saat pandemi ini apapun yang Pak Cok buat nggak mungkin jalan. Saya akan tunjukkan, tapi dengan hanya untuk diri sendiri. Akhirnya setelah kita buat dari produk A ke produk B, kedua, ketiga, keempat, kelima, jalan semua. Iya, soalnya kan nggak gampang Pak Cok. Maksudnya ini kan sesuatu yang baru. Iya. Formulanya apa? Dan saya nggak habis pikir. Saya nggak habis pikir sekarang kok orang kalau ke Bali itu pasti beli ini. Belum tentu beli yang lain. Ini dulu. Kalau dulu kan yang lain dulu. Kalau sekarang ini dulu. Loh, Tuhan tuh baik sekali sama saya. Yeah, amin. Artinya berkat kerja keras saya, Tuhan itu juga ngasih apa ya? Ngasih jalan yang terbaik buat bagaimana rasa taste makanannya atau apa. Yeah. Dan bahkan sekarang kan lagi susah Indonesia tuh lagi ngomongin ngeributin apa? Minyak goreng. Minyak goreng, minyak curah atau apa. Mau bikin minyak, Pak? Padahal sebelum krisis minyak itu, sebulan sebelum krisis minyak itu saya udah berpikir, saya akan mau buat pabrik minyak. Akhirnya bulan depannya krisis minyak. Nah, akhirnya bulan depan kita udah launching minyak. Namanya minyak Tanusan Aji. Minyak Tanusan Aji itu gini ada. Artinya kenapa makanan di Bali itu enak?
karena dia pakai minyak tanusan yang dibuat secara tradisional. Apa tuh Pak minyak tanusan itu? Minyak kelapa. Minyak kelapa. Minyak kelapa yang diparut yang betul-betul dibuat secara konvensional dengan ibu-ibu yang zaman dulu tradisional sekali. Nah itu kan tidak dilirik sama orang. Ini baru mau launching? Iya, ini bulan depan kita. Wah, berarti bulan Juni. Mei. Mei udah kita buka. Mei. Ya, tinggal nunggu packagingnya aja. Luar biasa ya. Berarti sejak pandemi keluarlah ide-ide baru. Ya, target selama 2 tahun pandemi 24 produk kita harus buat. 24? Iya. Berarti kurang berapa tuh Pak Haji? Ya, paling kurang lagi 9 kali. Kurang lagi 9? Iya. Jadi udah ada pai susu, tadi udah ada... Kalau kita yang udah punya ya, bakpia, pia aji, pia crispy, Bali banana crispy. Banana juga ada? Ada, durian crispy, pai susu aji, minyak aji, entar nanti ada varian lagi minyak, ada 8. Ya kurang lebih udah, tinggal kurang lagi dikit lah. Luar biasa. Iya. Ini ngomong-ngomong ya, Pak Haji baru 51 tahun loh. Udah luar biasa begini. Lo tau banget ya? Wah. Dan pengorbanan beliau di zaman pandemi itu seperti apa? Tahu lah. Iya. Itu proses. Morgan Plasticsnya gimana Pak? Asik sih. Salam dari Bro Marlon ya. Teman-teman dia ini. Terakhir kita pakai 2 hari yang lalu. Oh, oke. Ya, Morgan satu-satunya pertama di Bali. Enak gitu. Dipakai. Enggak, bawa mobil kayak gitu kan paling enak di Bali, Pak Cok. Ya, dibuka gitu ya, enak karena kan cocok sama budayanya. Cocok. Dan klasik dia kalau ke tempat-tempat mungkin daerah kerajaan zaman dulu, tempat-tempat bangunan Tempo dulu dia cocok. Dan ada AC lagi dalamnya. Itu dia enak ya. AC-nya cuma 2. Misalnya kalau pas makanya jalan bolos, AC-nya harus dorong kiri, dorong kanan lah. Gitu. Tapi kalau speednya untuk dipakai enak. Enak kan? Ya, karena dengan kecepatan di atas 200 masih stabil. Dan ditunggu juga roda 3-nya nanti. Oh, dibacain semua lu, dibacain semua lu. Kita lagi pesan Morgan Sport 3. Iya, Morgan Sport 3. Jadi nanti kalau ada kesempatan lagi, wah, mudah-mudahan bisa mampir ke garasi. Iya, silakan. Iya, ini kan soalnya lagi sibuknya luar biasa nih Pak. Ini kita bersyukur banget bisa dikasih kesempatan nih. Sebelumnya terima kasih. Mampir aja ke rumah. Cuman besok udah harus ke Jakarta. Iya. Terima kasih banget. Udah cobain pai susu nggak? Wah, boleh. Harus coba dong. Oh, terima kasih. Ini. Wah. Pai susu Ajik, ini yang original. Susu Ajik. Kita ada 5 rasa. Ada original, coklat, keju, rasa durian sama green tea. Ini agak berantakan nggak apa-apa nih, keju? Enggak. Enak nggak? Enak. Mungkul. Satu dus. Tapi saya udah jarang makan ini, bosan. Punya produk sendiri beda Pak? Iya. Terima kasih loh, iya. Pak Cok, buat kesempatannya. Luar biasa. Mau ke Krishna, ada beliaunya sendiri. Ini oleh-oleh terbaik saya berarti. Kita bicara Krishna ya, karena saya selalu ada di outlet. Dan selalu saya berpikir tidak pernah merasa jadi owner. Saya selalu berpikir saya bekerja sama orang dipercaya gitu. Makanya setiap hari sepanjang sehat, sepanjang tidak ada acara di tempat lain pasti ada di outlet. Nggak mungkin. Prinsip, pasti ya. Prinsip harus ke outlet. Berarti saya hoki banget nih. Dapat kesempatan untuk melihat Pak Cok di outlet. Entah nanti adanya di outlet mana kan. Tiba-tiba muncul. Iya. Karena kalau kita merasa udah jadi owner, udah ada anak buah, apain juga. Itulah bikin perusahaan sering jatuh kan, sering bangkrut karena kita udah mempercayakan sepenuhnya ke bawah atau apa. Ya kita sebagai owner ya harus tetap turun karena sentuhan owner itu penting. Iya, benar. Iya gitu. Ya sampai tadi Pak Cok tuh telitinya apa? Di sana tadi dia inget dulu ada tanaman. Iya. Terus kok nggak ada apa-apa di sini? Ya, ini kenapa nggak ditaruhin produk? Itu pasti biasanya. Sampai segitunya. Kalau saya masuk ke outlet ada yang aneh. Ada yang aneh. Pasti tahu. Loh, kok itu? Kan itu ada air tuh. Kok ada air gitu. Buat apa sebelumnya apa dulu? Pak Cok tahu lu. Itu pot dulu. Sekarang mau taruh apa ini katanya? Kenapa nggak dimanfaatin? Atau mungkin dia baru dicabut atau apa gitu. Tapi insting itu dari mana sih Pak Cok balik lagi? Karena saya orangnya apa ya? Begitu kita jalan ngelihat kalau itu ada sampah meskipun bukan punya tempat kita ya kita bersihin gitu. Artinya dari diri sendiri aja. Anggap aja kan, kita begitu jalan kemana ngelihat ada sampah ya apa sih susahnya kita ngambil karena kita pas lewat. Nah, kadang-kadang saya sering marah sama karyawan. Kita punya outlet di Bali Utara ini luasnya kurang lebih 10 hektar. Begitu lewat ada lampu jatuh ataupun sampah yang begitu berserakan, apa salahnya sih ambil pas lewat? Nanti balik dari sana ada lagi satu, ambil lagi. Otomatis kan secara tidak sengaja kan bersih kan, nggak harus menunggu karyawan atau apa. Nah makanya kalau di outlet tuh, kalau saya ke outlet pasti mata saya tertuju dulu ke bawah. Selalu ke bawah. Nah, ke bawah ada stiker nempel nggak gitu. Kalau stiker nempel kita yang lepas, terus lihat di sini kiri kanan ini gitu. Cuman orang karyawan nggak tahu dia, tapi mata saya pasti
sedikit aja gini, tapi mata kan seolah-olah kayak santai. Sekarang semua matanya ke bawah nih Pak. Pak Cok, Iya, pasti matanya ke kita- bawah nih sekarang. Pasti kebersihan kita lihat, kita pasti ke bawah nih. Kalau misalnya ada yang rusak, loh kenapa ini gitu. Kita udah properti kita udah jelek, malah dibiarin sampai seperti ini kan tambah jelek lagi. Kalau yang rusak kita Luar biasa. perbaiki meskipun jelek propertinya tapi kebersihannya yang diutamakan. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Cok buat kesempatannya. Iya. Sukses selalu, sehat selalu. 51 tahun loh. Kita cuma beda 6 tahun tapi hokinya jauh Pak. Iya. Lu bisnisnya apa? Saya promotor, ada printing, ada percetakan, Oh, Pak kira F&B. promotor gini bukan? Oh, bukan. Pak. Oh. Itu promotor fighter. Beda. Iya. Terima kasih banget Pak Cok sekali lagi. Selamat. Suksma. Suksma Muali. Salam sama Pak Sugi. Iya, sama-sama Pak Cok. Ya, Makasih. silakan dinikmati. Iya. Iya. Dari tadi mau makan soalnya. Ngomong dulu jadi gak enak, mulutnya ntar goyang-goyang. Thank you Pak Cok. Oke. Nih, gokil banget kan tadi ke oleh-oleh Krisna dapat hadiah. Iya nggak Yan? Dapat hadiahnya orangnya yang beneran asli langsung di muka. Luar biasa ya, 51 tahun Pak Cok punya 30 auto. Itu amazing loh, 17 tahun loh kerjanya. Balik lagi ke swasta. Nih, gila ya, enak ya. Kalau sebenarnya kalau drop off di sini nih, ternyata panjang juga loh. Dari sini sampai ke hotel. Ada restoran Korea sini, barbecue, time zone. Dulu di sini ada supermarket, sayang karena pandemi mau nggak mau sudah nggak ada. Tapi yang baru ini kayaknya asik nih, The Forge. Oke, kita balik, kita ke Jimbaran Beach. Cukup buat hari ketiga, nggak ada yang bisa ngalahin bir dingin buat nutup hari, bener nggak ya? Kita mau ke pantai, karena ada akses dari Movenpick belakangnya, kita bisa langsung ke Jimbaran Beach, bener ya? Oke, let's go. Kita tinggal jalan sekitar 4 menit, 4-5 menit ya? Oke, yuk, let's go. Or see you tomorrow on the next episode. Bye, cheers.